Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis. Sahabat-sahabat Aka, nanti kita akan mendengarkan tentang kata nalar, sahabat-sahabat Aka. Kalau dari KKB Kamus Bahasa Indonesia, mungkin sahabat-sahabat bisa lihat di sana. Kadang-kadang kita sering mendengar istilahnya harus memakai nalar gitu kan. Berarti dalam pandangan analisa yaitu tentang baik dan buruk berpikir, begitu sahabat-sahabat Aka. Pertimbangan kan tentang baik dan buruk sahabat-sahabat Aka. Cara pandang gitu kan, aktivitas yang mungkin seseorang berpikir logis, begitu sahabat-sahabat Aka, atau pemikiran dengan keputusan akal sehat lah, begitu sahabat-sahabat Aka. Oleh sebab itu tolong disimak baik-baik, nanti kita lanjutkan analisanya. Assalamualaikum Pak. Jadi kalau sepengetahuan Pak Dedi lah gitu kan, kira-kira berapa sih jumlah muridnya itu kira-kira yang sebenarnya lah gitunya? Yang tahun berapa, Pak? Yang tahun 2021 aja lah, 2021, 2020 juga nggak apa lah. Kalau ya 2020, 2021, 2022 yang sepengetahuan Pak Dedi aja gitu, yang pasti orangnya ada kan. Kalau datanya segitu, pasti kan yang nggak aslinya, yang aslinya pegawai apa sekolahnya itu kan muridnya gitu. Jadi murid yang asli itu kan mungkin itu yang pada diketahui gitu, yang ada orangnya, maksudnya bukan yang datanya itu gitu. Ya, kalau yang ada mah cuma sampai 20, Pak. Kita kan dalam menentukan pelaku kejahatan kan sebetulnya banyak aspek-aspek yang bisa kita pakai nalar kita lah ya. Kepentingannya apa? Contoh misalnya Danu. Apa sih kepentingan Danu kalau Danu sebagai pelaku? Ada nggak sih kepentingan ekonomi? Apa Danu mau merebut yayasan? Kan enggak. Apa Danu patah hati sama almarhumah Amelia? Kan enggak juga, kan saudara kan? Apa Danu mau apa misalnya gitu? Aspek sosialnya misalnya mau take over atau menguasai yayasan kan enggak juga. Jadi maksud saya kita harus pakai nalar juga gitu ya. Gitu. Yoris misalnya gitu. Apakah Yoris dengan maaf kalau bisa membunuh almarhumah ibunya sendiri untuk menguasai yayasan? Apa iya sampai segitu? Kan gitu kan kita pakai nalar. Jadi Sahabat-sahabat Aka, tadi kita dengarkan Pak Ahmad Taufan bicara tentang nalar. Ya sahabat-sahabat Aka bisa lihatlah di Google, di KKB apa itu maksud nalar kan. Jadi kalau Aka sih hanya menganalisanya, nalar atau istilahnya adalah pertimbangan tentang baik dan buruk gitu kan. Atau istilahnya berpikiran seseorang secara logis begitu kan. Pertimbangan ini dan itulah sahabat-sahabat Aka, pandangan Aka tentang nalar. Mari kita coba masuk misalnya ucapan Pak Ahmad Taufan tadi dalam menentukan pelaku kan begitu garis besarnya. Nah ini Aka ya, banyak aspek bisa kita pakai nalar sahabat-sahabat Aka. Kita misalnya ambil contoh Danu kan begitu. Danu, apa sih kepentingan Danu kalau Danu sebagai pelaku kan begitu. Jadi di sini dalam menganalisanya kepentingan Danu. Jadi menganalisa kasus ini tidak bisa kepentingan satu orang begitu. Akan mengambil contoh. Misalnya Danu disuruh sama Yoris meminta uang double tip 100.000. Itu ada sudah dibahas kan begitu. Double tip saja Danu disuruh minta membeli double tip 100.000 ke Ciseti. Kan ada cerita waktu mau ngelibet kan gitu. Apa keuntungan Danu? Tidak ada, disuruh Yoris. Begitu juga tentang menjaga TKP katanya, padahal mengambil motor Yoris. Jadi kita tidak bisa menganalisa kasus ini satu individu. Apa keuntungan Danu? Tidak bisa kita cari di sana. Karena Danu disuruh-suruh Yoris.
Itu konteksnya, jadi kan begitu. Lalu kita coba lagi misalnya kan kalau Danu sebagai pelaku ada kan begitu kepentingan ekonomi sosial, jadi istilahnya Danu itu patah hati, aspek sosial dan sebagainya, atau istilahnya Danu mau mengambil yayasan atau bagaimana, kan begitu permasalahannya. Di sini sebenarnya Danu bukanlah pengurus yayasan. Danu itu adalah pekerja dari badan usaha yayasan, yaitu sekolah. Jadi kita ini sebenarnya dalam memandang nalar itu sebenarnya bagaimana kita konteksnya memahami yang harus kita bahas itu. Kan begitu. Apakah tentang badan usaha sekolah itu sudah disampaikan oleh saksi Yoris, keluarga Yoris, sehingga Pak Ahmad Taufan hanya bicara terus-terusan tentang yayasan, tidak pernah membahas sekolah, tentang dana bos, tentang jumlah guru, tentang dan sebagainya. Oke, kita sampaikan di situ dulu aja. Jadi rasanya harus memahaminya seperti itu. Danu ini adalah pegawai sekolah, bukan pengurus yayasan gitu. Lalu kita masuk misalnya Yoris, kan gitu katanya. Yoris misalnya, apakah Yoris maaf mau membunuh almarhumah ibunya sendiri untuk menguasai yayasan? Di sini lagi sahabat-sahabat akal dalam pandangan analisa kan begitu. Ini korban yang meninggal adalah Bu Tuti dan Amelia, bawahan Yoris secara struktur. Kan begitu. Kalau di yayasan kan begitu. Yoris ketua pengurus yayasan, Ibu Tuti bendahara, Amel sekretaris. Kalau ingin mengambil kekuasaan, tidaklah logis nalar akal sehat, kan begitu. Yang harus dibunuh adalah ibu dan adiknya, berarti harus papahnya, karena yang punya kuasa secara yayasan adalah papahnya. Kan begitu sahabat-sahabat akal, nalar berpikirnya. Sebab kita digiring tentang yayasan, bukan tentang badan usaha yayasan. Ingat, Amel adalah bendahara sekolah. Dengan kata lain adalah pegawai sekolah, bendahara. Kenapa tidak pernah disampaikan kepada ATS tentang Amel, pegawai sekolah, badan usaha di sana? Tentang kalau mau pencairan bos itu harus dengan bendahara, apa sudah disampaikan? Jadi bagaimana bisa Pak Ahmad Taufan menganalisa atau memakai nalar kalau tidak disampaikan? Kan begitu sahabat-sahabat akal. Jadi di sini kita memahaminya seperti itu, mudah sebenarnya. Tinggal kembali permasalahannya sahabat-sahabat akal. Kan begitu. Silahkan nanti datang ke konten tersebut, sahabat-sahabat akan. Nanti di bawah ini akan sampaikan linknya. Orang itu kan kemampuan berpikirnya juga beda-beda. Kalau kayak saya sekolah sampai S2 ya saya tahu mana polisi mana nggak polisi. Tapi kadang-kadang orang di bawah kayak contoh kayak Kang Danu, dia ngelihat celana bentuk polisi, perawatan polisi, model kayak polisi, sering nongkrong di kantor polisi, wajar dia sebut itu polisi. Sendiri mengenal secara pribadi nggak sih Banpol ini? Enggak sih, enggak, jujur mah enggak kenal juga gitu, enggak pernah lihat di Polsek juga nggak pernah. Jadi dalam nalar kita bukan kita bertanya si Danu itu pelakunya, nalar kita bertanya kan begitu. Kenapa Danu ini begitu taat kepada saudara Yoris, disuruh sana disuruh sini mau, kan begitu. Nalarnya, kenapa dia disuruh sana sudah dan taat? Contoh, ini masalah Banpol. Danu sendiri mengatakan tidak pernah melihat. Bukan kata Danu di video itu. Kan begitu. Pada saat wawancara itu, jelas polisi-polisi. Apa reaksi netizen YouTuber pada saat itu? Image polisi rusak. Kan begitu. Jadi membuat isu image polisi rusak ini bukan hanya itu. Nanti kita bisa lihat. Ternyata si Yoris itu ada di sana. Kan begitu. Di wawancara itu.
Kades juga ada di sana. Katanya kan sudah dikirim fotonya. Masa takkan bolehlah Danu tidak tahu. Mas Yoris, ketua pengurus yayasan, Pak Kades juga sarjana mungkin tidak paham membedakan dengan polisi fotonya itu. Apakah fotonya ada? Kan ini pertanyaannya. Jadi bicara isu polisi agar netizen atau YouTuber sebagian mungkin tidak, agar supaya tidak percaya kinerja polisi, itulah dihembuskan lalu diklarifikasi, kan begitu. Isu tentang polisi itu sendiri bukan terhenti di sana. Mari kita lihat tentang masalah mobil BMW. Tidak ada, sudah hilang kan? Katanya begitu begini. Apa kata Yoris? Dia tidak tahu dan sebagainya. Ternyata apa? Dijual sama dia. Bagaimana sebelum netizen tahu bahwa itu dijual? Netizen sebagian mungkin menyalahkan yang namanya penyidik. Ini isu yang kalau secara nalar logikanya memahaminya, ada apa? Ini saudara Yoris bermain di ranah polisi. Jadi bukan hanya dia bermain di ranah bapaknya atau Mimin dan sebagainya. Semua dia libas dalam pandangan analisa. Sekarang pertanyaannya, kenapa Danu begitu taat pada Yoris? Pertanyaannya kembali, apakah Danu itu misalnya dapat uang bos, dia ada kebagian? Coba nalar logika kita. Ada apa begitu takutnya atau taatnya Danu sama dia? Ini kan pertanyaan, bukan Danu pelakunya. Sehingga kasus ini tidak terang benerang. Coba tanya sama Danu, apakah dia dapat uang bos? Kan begitu. Jadi sahabat-sahabat AK, kita cukupkan sekian dulu, nanti kita sambung. Karena ini pembahasan di Pak Ahmad Taufan ini bagus sahabat-sahabat AK di channel ini, sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Mari kita sambung season kedua nanti. Ya, saya rasa sudah banyak ya. Sekarang kita close saja, kita tunggu nanti gimana istilahnya sambil kita kumpulkan semua bukti-bukti yang valid. Mungkin masih ada saksi atau masih ada bukti yang belum sempat diperiksa sama polisi. Nah, kita coba gali terus di situ sampai nanti keputusan polisi siapa yang benar-benar dinyatakan bersalah.